Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja. Kita telah sampai kepada perkataan walau tasahhara. Walau tasahhara, seandainya seorang bersaur, tujuannya bersaur tadi adalah liyasuma, supaya dia berpuasa, au syariba, atau dia minum. Tujuan minumnya tadi adalah lidaf'il atoshi, untuk menolak rasa haus, anhu, dari dirinya, naharon, pada siang hari. Awim tana'a, atau dia mencegah dirinya, minal akli, daripada makan, awis syurbi, atau daripada minum, awil jima, atau dia mencegah dirinya daripada jima. Mencegahnya dia daripada itu semua, itu adalah khaufa tulu'il fajri, karena khawatir masuknya fajar. Maka kana niatan, maka apa yang dia lakukan dari sahur dan seterusnya tadi, itu adalah niat. Syaratnya itu semua dianggap niat in khotoro sauma, jika dia melintaskan puasa, bibalihi, dengan hatinya, bisifatihi, dengan sifat-sifatnya puasa, asyariyati, yang bersifat syariat. Kenapa itu semua dianggap niat? Litadammuni kullin minha qasdas shaum, karena memuatnya masing-masing daripada itu semua memuat qasdas shaum, kesengajaan puasa. Jadi kalau seorang makan sahur atau dia minum, tujuannya adalah supaya pada siang hari dia tidak haus, atau dia mencegah dirinya dari makan, minum, atau jima. Menahan dirinya tadi itu karena takut masuknya waktu subuh, maka itu semua dianggap niat. Nah, kenapa itu semua dianggap niat? Itu karena apa yang dia lakukan tadi itu memuat tujuan puasa. Sehingga karena yang dilakukan bersaur dan seterusnya tadi itu memuat tujuan puasa, itu dianggap niat. Syaratnya dianggap niat jika dia melintaskan di dalam hatinya akan berpuasa. Kemudian wathaniha, yang kedua daripada rukun-rukun puasa, yang kedua adalah tarku mufattirin, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Min wusuli ain, dari sampainya benda, liman fadhin maftuhin, kepada lubang yang terbuka, min jaufin, daripada jauf. Jadi lubang yang terbuka tadi atau jauf tadi itu ada 5. Yang pertama adalah lubang mulut, yang kedua adalah lubang hidung, yang ketiga adalah lubang telinga, yang keempat adalah lubang buang air kecil, yang kelima terakhir adalah lubang buang air besar. Nah, benda atau sesuatu yang sampai kepada bagian dalam jauf, maka benda tadi itu bisa membatalkan puasa. Kata nawuli to'amin, seperti makan makanan, wa in qala, meskipun makanannya tadi itu sedikit, kamis misatin, seperti satu biji wijen yang sangat kecil, wa nuqtotimain, dan seperti setetes air, wa idkhali syai' fil fam, dan memasukkan sesuatu fil fam, pada mulut, au fi makhrajin ghairihi, atau memasukkan sesuatu di tempat keluar ghairihi, selain mulut.
Ka'idkhali udin, seperti memasukkan kayu, fi udhunin, ke dalam telinga. Au jirohatin, atau memasukkan kayu ke dalam luka. Luka yang sampai tembus ke rongga. Wa min istiqo'in, dan dari sengaja muntah. Nah, kenapa sengaja muntah ini juga bisa membatalkan puasa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man dara'ahul qai' ay ghalabahu. Siapa yang mengalahkannya puasa, artinya siapa yang mengalahkannya muntah, artinya muntahnya tadi itu tidak bisa ditahan. Wa huwa shaimun, sedangkan dia adalah orang yang berpuasa. Maka falaisa alaihi qada'un, maka tidak ada ke atasnya qada'un, kewajiban qada'. Wa man istaqa'a, dan siapa yang sengaja muntah, maka fal yaqdi, maka hendaknya dia mengqadai puasa. Rawa telah meriwayatkan hadis ini siapa? Ibnu Hibban wa ghairuhu, dan selainnya Ibnu Hibban. Wa min idkhali kullil hasyafati, dan dari memasukkan seluruh hasyafah. Hasyafah ini adalah kepala kemaluan. Au qadriha, atau kadar daripada hasyafah. Min faqidiha, dari orang yang tidak memiliki hasyafah. Jadi ketika hasyafah atau kepala kemaluan tadi itu sudah tenggelam secara sempurna ke dalam farji, maka batallah puasanya. Atau bagi orang yang tidak memiliki hasyafah, maka seukuran hasyafah daripada batang kemaluan itu juga membatalkan puasa. Fala yuftiru, maka tidak membatalkan puasa, bi'idkhali, dengan memasukkan, ba'diha, dengan memasukkan sebagian hasyafah, bin nisbati, disandarkan, lil wati'i, kepada orang yang menjima. Jadi bagi laki-laki, orang yang menjima, ketika hasyafahnya itu baru masuk separuh atau sebagian, maka itu belum membatalkan puasa. Wa ammal mautu'u, adapun bagi yang dijima yaitu perempuan, maka fayuftiru, maka puasa menjadi batal, bi'idkhadil ba'di, dengan sebab dimasuki sebagian hasyafah. Kenapa? Li'annahu qad wasolat ainun jaufahu, karena qad, sungguh, wasolat, telah sampai, apa? Ainun, benda, jaufahu, kepada bagian rongga dalamnya. Fahuwa, adapun batalnya puasa tadi, min hadil jihah, itu dari sisi ini, yaitu ain masuk ke dalam farji. La min jihatil wat'i, batalnya tadi itu bukan dari sisi jimaknya tadi, bukan. Jadi batalnya tadi itu karena ain masuk kepada jauf, bukan batalnya tadi itu disebabkan jima. Kemudian wa min inzalil mani, dan dari keluarnya air mani, ini juga membatalkan puasa. Wa min inzalil mani, dan dari keluarnya air mani, bilamsi basyaratin, dengan sebab menyentuh kulit, menyentuhnya tadi itu bisyahwatin, dengan syahwat. Nah, hal itu kalwat'i bila inzalin, seperti itu adalah seperti jima dengan tanpa mengeluarkan air mani. Bal aula, bahkan keluar air mani dengan sebab menyentuh kulit,
itu lebih membatalkan daripada jima tanpa keluar air mani. Kenapa demikian? Li'annal inzala, karena keluar air mani, huwal maqsudu bil wat'i, karena keluar air mani itu adalah tujuan daripada jima. Wala yuftiru, dan puasa tidak menjadi batal bi'inzalin, dengan sebab keluar air mani, finnaum, ketika tidur, artinya ketika mimpi basah. Mimpi basah tidak membatalkan puasa. Au binadharin, atau dengan sebab melihat, au fikrin, atau memikirkan, au lamsin, atau dengan sebab menyentuh, bila syahwatin, dengan tanpa syahwat. Au dhammim ru'atin, atau menggabungkan perempuan, maksudnya memeluk perempuan, ila nafsihi, kepada dirinya sendiri. Memeluknya tadi itu bihailin, dengan penghalang. Penghalangnya tadi kain atau yang lainnya. Jadi kalau hanya sekedar melihat sesuatu atau memikirkan sesuatu, bahkan memeluk seorang perempuan dengan ada penghalangnya, kemudian sampai seorang tadi itu keluar air mani, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian zakiron, hal keadaan orang yang meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa tadi, itu adalah orang yang ingat lisom, akan puasa. Artinya ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa tadi, dia itu ingat bahwasanya dia sedang puasa. Karena kalau dia lupa kemudian melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka puasanya nggak batal. Kenapa? Karena lupa. Kemudian mukhtaron, yang dimaksud dengan mukhtaron ini adalah pilihannya sendiri. Artinya kalau dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa itu karena dipaksa, maka puasanya tidak batal. Ghaira jahilin ma'dzurin, selain orang bodoh yang dimaafkan. Jadi kalau orang yang bodoh yang dimaafkan, seperti orang yang baru masuk Islam, ketika dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, hal itu tidak membatalkan puasanya, karena dia adalah orang yang bodoh yang dimaafkan. Wa yuftiru, dan batallah puasanya as-shaimu, puasanya orang yang berpuasa, menjadi batal dengan sebab apa? Bisyai'in, dengan sebab sesuatu, min dzalika, dari itu semua, yaitu dari ain tadi masuk ke dalam rongga. Idza ta'ammada, ketika dia sengaja, wakhtaro, dan dia melakukannya tadi dengan pilihannya sendiri, wa alima, dan dia tahu bitahrimihi, dengan haramnya melakukan perkara yang membatalkan puasa tadi. Au jahilan, atau dia adalah orang yang jahil, ghairu ma'dzurin, yang tidak dimaafkan, bodoh yang tidak dimaafkan. Wala yuftiru, dan puasa tidak menjadi batal, bidzalika, dengan itu semua, ma'anisyanin, bersama lupa, au ikrohin, atau dipaksa, au kana jahilan, atau dia adalah orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, bitahrim, dengan haramnya melakukan perkara yang membatalkan puasa tadi, bodoh yang ma'dzuran, yang dimaafkan. Gambarannya seperti apa bodoh yang dimaafkan? Bi an qaruba ahduhu, dengan sekira dekat masanya, bil Islam, dengan Islam, mu'alaf. Au nasya'a, atau dia tumbuh, ba'idan anil ulama, jauh dari para ulama. Ini adalah jahil yang ma'dzur, jahil yang dimaafkan. Wa ma'a ghalabatil qai', dan bersama tidak mampu menahan muntah. Fal istiqa'atu,
Adapun muntah dengan sengaja itu mufattiratun, itu membatalkan puasa. Muntah sengaja itu membatalkan puasa. Wa in alima, meskipun dia tahu, dia yakin, annahu, bahasanya lam yarji, tidak akan kembali, syai'un, sesuatu apapun, ila jaufihi, kepada rongganya, biha, dengan sebab muntah sengaja tadi. Fahiyya, adapun muntah dengan sengaja itu mufattiratun, itu adalah perkara yang membatalkan puasa, li'ainiha, karena zatnya muntah tadi. Membatalkannya puasa tadi itulah li'audi syai'in, bukan sebab kembalinya sesuatu, minal qai, daripada muntah kembali ke dalam perut lagi, bukan. Tapi muntah dengan sengaja itu sendirilah yang menjadikan puasa tadi itu batal. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.